Ini beberapa use case yang saya sampaikan ya pada waktu COVID. Jadi pada waktu COVID kita mengembangkan Peduli Lindungi ini sebenarnya platform juga yang menghubungkan banyak sekali ekosistem dari transportasi. Mungkin ingat ya, begitu mau beli kereta api, oh kok nggak bisa gitu ya, karena COVID. Nah itu kita siapkan API-nya. Dan dulu di awal-awal agak sulit juga karena mereka punya SLA yang cukup tinggi, nggak boleh dari 1 detik connect ke sistem kitanya, memverifikasinya maksimal 1 detik karena begitu pesan orang lama marah kan, makanya kita perbaiki itu infrastrukturnya, bahkan kita debugging sistemnya supaya di bawah under 1 detik gitu ya. Termasuk juga kan banyak yang komplain, ah nih install aplikasi lagi gitu ya. Ya udah kita kerjasama dengan seluruh aplikasi, ada dari aplikasi dari bank, dari transportasi, mereka bisa check-in menggunakan aplikasinya yang ada gitu ya. Ini adalah salah satu strategi yang kita siapkan. Salah satunya juga cara untuk menghemat infrastruktur kita kan. Ya, ini juga berbagi sharing infrastruktur lumayan baik juga. Dan juga tentunya integrasi dengan, alhamdulillah kita udah punya NIC gitu ya. Dan kemudian itu kita gunakan untuk memvalidasi setiap orang. Nah, ini case bagaimana kami mengembangkan sistem tadi agar bisa meningkatkan input data. Jadi pada waktu saya datang dulu ya di sana, ada namanya sistemnya NAR gitu ya, New All Record. Nah itu butuh, satu pasien itu diinput butuh 5 menit. Padahal bisa dibayangkan ya, pada saat itu lagi peak-peaknya, ada 400 kejadian atau 400 case gitu ya seharinya. Karena 5 menit coba dihitung aja 100 kali 5, sehingga banyak yang nggak diinput tuh. Sehingga di pusat nggak tahu kalau sebenarnya case-nya 500. Jadi data delaynya banyak banget. Kenapa bisa begitu? Karena ya kebiasaan kita tuh bikin aplikasi banyakin variabel supaya sekalian gitu ya. Saya tanya, ini datanya dikumpulin buat apa gitu? Dianalisis. Ah, penting nanti buat dianalisis. Dianalisis nggak? Enggak. Jadi buat apa ya? Nanti simpen aja dulu gitu ya. Ternyata kebiasaan kita begitu ya. Udah akhirnya kita babat gitu ya. Yang penting-penting aja termasuk integrasi sehingga akhirnya bisa sekali input 30 detik. Lumayan kan 10 kali lipat kemampuan sistem untuk eh, mendata lebih cepat gitu ya. Dan kemudian yang berikutnya ya integrasi dengan lab-lab yang ada sehingga meningkatkan jumlah kita. Pada waktu itu agak lumayan ramai juga, aku tiba-tiba naik tinggi gitu ya. Karena kita berhasil meningkatkan pencatatan. Karena rumusnya semakin cepat kita bisa tahu siapa yang kena, semakin cepat kita bisa men-treat dengan lebih cepat gitu kan. Ini kejar-kejaran sama virus gitu. Yang berikutnya lagi masalah setelah kena kan orang tersebut berkontak gitu ya dengan teman, dengan lain sebagainya. Nah di awal-awal itu rasionya paling 1:2, artinya satu orang yang kena hanya bisa di-trace 2 orang. Nah, kita tingkatkan lagi sistemnya berbasis Bluetooth gitu ya. Orang-orang dulu kan rame, oh ini Bluetooth-nya nanti boros baterai, akhirnya kita improve low Bluetooth ya. Jadi teman-teman nggak sengaja gitu ya, by sistem udah langsung bisa mendeteksi sekitarnya siapa aja. Jadi begitu kena COVID, kita bisa langsung tahu, oh dulu si Pak Alex sama Bu Nindya ternyata. Atau dengan siapa gitu ya pada waktu itu, sehingga langsung kita bisa informasikan Anda harus dites dan lain sebagainya. Nah, kemudian berikutnya lagi, kita juga menggabungkan dengan layanan telemedicine. Jadi kita kerjasama dengan 17 startup telemedicine, begitu kena COVID, langsung eh, mereka diminta untuk konsultasi dengan dokter. Karena isunya itu kan banyak orang tiba-tiba kena COVID langsung ke rumah sakit kan. Rumah sakit jadi penuh. Padahal dia gejalanya ringan. Nah kita mau filter dengan telemedicine. Jadi konsultasi dulu, kemudian oh Anda ringan, ya udah di rumah aja. Nanti dikasih obat secara gratis, bahkan sampai
ke rumah gitu, nggak perlu kemana-mana. Kurang lebih hampir jutaan yang pasien sebenarnya yang sudah menerima layanan ini. Kemudian ini yang lebih ke arah internasional, isunya kan banyak sekali masyarakat Indonesia tiba-tiba di sana ditolak ya sertifikat vaksinnya karena nggak diakuin gitu. Nah, akhirnya kita berpikir gimana caranya supaya sertifikat vaksin kita diterima. Ya kita bikin kayak model QRIS lah. Jadi QR-nya dibikin universal dan kita buat standar internasional menggunakan WHO kebetulan sudah punya panduannya. Jadi kita menginisiasi pada waktu G20 bikin universal sertifikat code QR code ya yang bisa dibaca oleh banyak negara. Dan public key-nya disimpan oleh WHO supaya trust isunya terjaga gitu ya. Jadi ada public key yang dibuat di sana, begitu ada scan dicek, kemudian menampilkan informasi nggak disimpan, informasi hanya memview aja. Dan yang ini kita lanjutkan lagi pada saat pergi haji tahun ini. Jadi kita kan setiap tahun ada 200.000 masyarakat Indonesia yang melakukan jemaah haji. Isunya adalah banyak yang meninggal karena terlambat ditolong gitu ya. Kenapa? Karena kita kesulitan komunikasi biasanya dengan dokter yang ada di sana gitu ya. Terus kemudian dokter juga nggak tahu ini yang bersangkutan ada komorbidnya, menderita apa nggak dan sebagainya. Oleh karena itu akhirnya kita buatkan sistem dan kemudian dokter yang ada di sana bisa baca rekam medis pasien jemaah haji yang ada di sana. Jadi begitu sampai tinggal di scan aja, masukin kodenya, kemudian keluar rekam medisnya. Oh ternyata Pak A lagi minum obat X, kena ada jantung, alergi obat, dan lain sebagainya. Sehingga bisa lebih baik lagi pengobatannya. Nah itu efeknya ya, kita bisa menyelamatkan banyak masyarakat Indonesia dengan sharing data kesehatan ini. Ada kalau di kesehatan namanya apa Resum Medis Internasional saya. Dan kemudian berikutnya belajar dari COVID, kita memperluas cakupan digitalisasi tadi. COVID aja bisa kita tangani gitu ya dengan database yang baik. Kenapa itu enggak? Maka lahirlah Satu Sehat. Nah Satu Sehat ini bukan dari saya namanya, tapi kita lomba waktu itu. Orang Depok yang ngasih nama Satu Sehat Pak. Jadi kita buka lomba, jadi sebenarnya nama Satu Sehat ini dari masyarakat. Dan di dalamnya ada platform yang menghubungkan seluruh layanan tadi. Masyarakat menggunakan Satu Sehat Mobile, teman-teman sekalian nanti install ya, di situ udah bisa akses data rekam medis, air quality, jadi kalau mau lari pagi, cek dulu air quality di sekitarnya, nanti ada rekomendasi di situ. Terus kemudian resep juga sedang kita siapkan, sehingga nanti tinggal bawa handphonenya aja, nanti di scan, kemudian tebus obat, dan datanya bisa langsung masuk. Termasuk juga buat data ya, dan lain sebagainya. Nah dengan adanya ini kita akan menjawab tantangan-tantangan yang di awal tadi ya. Talentnya sudah terjawab, terus kemudian isu sistem yang berbeda-beda, terus masyarakat bisa akses data riwayat kesehatannya, dokter juga nggak perlu lagi nanya-nanya, tinggal baca aja, oh ternyata si A punya penyakit ini. Pemerintah bisa dapetin data yang sama, karena dulu misalnya Pak Badu gitu ya, dia tinggal di Kabupaten Badung, terus tercatat sebagai punya penyakit diabetes. Dapat data kita, 10 orang warga di Badung kena diabetes. Kemudian Pak Badung pergi ke Jakarta misalnya, tinggal sama anaknya selama sebulan. Di sana di tes kemudian sudah turun. Nah di sini nggak kecatat tuh di Badung. Tetap aja 10. Di kita kan pasti nyatetnya masih 10. Nah dengan ada integrasi jadi langsung ketahuan. Oh ternyata Pak Badung udah tidak diabetes sehingga datanya langsung berkurang jadi 9. Nah ini fungsinya integrasi tadi. Termasuk juga buat industri kesehatan ya, mulai dari asuransi. Kalau di bank kan ada cek kesehatan keuangan gitu ya. Nah ini nanti premi juga bisa ngecek. Oh indeks kesehatannya ternyata jelek, berarti preminya harus lebih gede gitu ya.
dan lain sebagainya itu bisa dilakukan di sini, termasuk sistem klaim. Nah ini satu set platform, kunci untuk bisa integrasi adalah standar. Strateginya harus punya standar. Ini mirip kayak saya ngomong dengan teman-teman sekalian, kalau saya pakai bahasa Urdu ada yang kenal nggak? Nggak tahu kan? Makanya saya gunain bahasa Indonesia sebagai bahasa umum. Ya ini sama, di komputer juga harus begitu. Kalau di sistem kesehatan ada namanya FHIR, Fast Health Interoperability Resource ya. Ini ada standar internasionalnya yang membundling data-data tadi dalam bentuk bundle namanya. Satu paket kan sama kayak berkas rekam medis ya, satu paket diambil. Dan di selain itu ada juga suku katanya harus kita standarkan kan, kalau meja berarti apa gitu ya. Ini sama. Jadi ada klinis, ada obat-obatan, jadi kami mengkodekan kurang lebih 30.000 jenis obat-obatan. Termasuk alat kesehatan, tempat tidur, jarum suntik yang kecil, gede, itu kita kasih kode tuh semuanya. Dan kemudian di laboratorium juga sama, kita standarkan namanya Loing. Dan kalau image, kalau di foto kan ada JPEG ya. Nah ini DICOM namanya. Sehingga apapun makannya minumnya teh botol. Iya. Maksud saya mau minum dulu. Sponsornya teh botol betulan ya. Nah, dengan adanya platform ini tadi ya, dengan standar yang sama, di kami punya data pasien kurang lebih 270 juta ya, menggunakan NIC. Dan kemudian dokter juga sama, kita kasih kode gitu ya, dan lain sebagainya. Ini menghubungkan tadi 60.000 layanan kesehatan yang ada. Termasuk juga kami siapkan sistem untuk di layanan luar gedung, di posyandu, home care, kita siapkan dan terhubung dengan sistem-sistem yang lain. Nah, teman-teman bisa akses di satu set mobile. Kemudian juga bisa akses datanya di satu set data. Ada yang sifatnya publik maupun privat. Untuk dokter bisa akses di portal rekam medis. Nah, untuk mendukung jalannya ini harus di backup dengan regulasi. Kami pada waktu tahun 2002 lihat tuh regulasinya gimana. Oh, udah old school banget tahun 2009 kalau nggak salah ya. Udah lebih dari 14 tahun. Regulasinya nggak dirubah. Makanya kita rubah regulasinya untuk mendukung ini. Isinya apa ya? Memaksa semuanya harus digital. Terus kemudian menggunakan standar ini. Terus boleh pakai cloud gitu ya. Dan lain sebagainya. Sehingga dulu kan banyak keraguan soalnya boleh nggak sih pakai cloud dan lain sebagainya, itu kita masuk di sini dalam regulasi tadi. Nah ini satu sehat mobile. Jadi di dalamnya ada banyak sekali mulai dari resume medis elektronik, ada reminder minum obat, buat nyari obat juga ada, tapi nyari pacar nggak ada ya. Tidak. Termasuk ibu-ibu nggak perlu lagi tuh nyatet titik-nitikin perkembangan bayinya. Ini juga ada di sana. Terus terhubung juga dengan wearable device ya. Nanti kita mau bikin insentif juga buat teman-teman yang jalan kaki 5.000 langkah gitu ya. Nanti bisa dapat diskon bayar kuliah bisa juga. Bisa ya Pak Bobi ya? Oh bisa ya? Bisa diatur. Ya. Dan masyarakat juga kita sederhanakan. Salah satunya kita melalui WhatsApp juga. Dan ini bagi teman-teman yang ingin cek genomik, sekarang lagi gratis untuk farmakogenomik. Farmakogenomik itu apa? Jadi setiap orang itu dosis obat-obatnya berbeda, gitu, obat-obatannya. Ada yang normal, artinya sesuai dengan dosis yang ada di buku obat gitu ya, atau yang tertera di obatnya. Ada juga yang harus setengahnya, ada yang 2 kali lipatnya. Karena kita kan nggak, cenderungannya pokoknya sama semua dosisnya. Padahal dia punya reaksi yang berbeda. Nah itu kita bisa deteksi. Nah nutrigenomik ini bisa tahu teman-teman. Kadang kan ada yang, saya nggak mau diet keto gitu. Padahal dia butuh keto. Kayak saya butuh keto. Kalau nggak lemes dan lain sebagainya. Jadi olahraganya juga harus apa gitu ya. Boleh nggak minum kopi atau enggak, itu di nutrigenomics. Termasuk berikutnya lagi di deteksi kelainan janin. Kelainan janin itu yang hubungannya ada sindrom, Down syndrome. Mungkin normal,
bayi kita gitu ya. Tapi sebenarnya dia punya genetik Down syndrome. Nah itu bisa dideteksi pada saat kehamilan dan lain sebagainya. Termasuk cancer ya. Eh, mungkin pernah dengar, jadi Angelina Jolie tahu ya, ya kurang lebih 5 tahun yang lalu dia operasi angkat breastnya. Kenapa? Karena dari hasil DNA-nya dideteksi dia 5 tahun mendatang akan kena cancer, breast cancer. Jadi daripada dia terkena pada saat sekarang, dia cabut duluan itunya breastnya. Jadi kita bisa deteksi sejauh itu memprediksi penyakit ya. Nah ini yang indeks quality udara, ada saran-sarannya di sana. Ya di Jakarta sih nggak pernah baik kayaknya ya. Saya pernah dapat baik salah satunya di Kura-Kura Bali. Ya, itu baik. Sama ada satu lagi di ujung genteng, jauh banget tapi. Dan kemudian teman-teman bisa melakukan screening, salah satunya kejiwaan. Agak surprise, adik-adik kita ya, umur 17 tahun ke atas, 40% kondisinya nggak baik. Kejiwaannya nggak baik. Teman-teman bisa tes sebulan sekali untuk ngecek kondisi kejiwaannya. Sekarang kan banyak kecenderungannya untuk bunuh diri, ya. Memang rumusnya hanya butuh ngobrol aja sih. Jadi kalau teman-teman mau butuh ngobrol, silakan ngobrol sama saya. Nggak, ini nanti kelihatan hasilnya kondisi baik atau tidak baik. Kalau tidak baik harus kemana ada di situ ya. Sekalian aja. Bias, apalagi kalau pekerja di akhir-akhir ini udah gajian ya. Jadi aman, baik semua saya rasa. Iya. Dan ini nggak ada yang nanya ya. Kalau mau langsung mau nanya, ya silakan. Oh, oke. Mungkin hanya start testing kan aplikasi gede banget ya. Ya. Bawa-bawanya dari GMI sama prediktif. Ya. Apa namanya? Penyakit-penyakit hipertensi dan lain-lain. Nah, jadi menurut saya untuk level aplikasi seperti ini harusnya testingnya udah fully automated banget ya, apalagi pas Peduli Lindungi itu seminggu sekali deploy. Pasti harusnya udah fully testing tong diharapkannya juga. Berarti ini dengan cukup cepat juga saya lihat implementasi fully DevOps-nya itu bagaimana Pak? Kok bisa ya hasilnya itu sangat cepat sekali saya lihat. Oke, ya pertama memang kita harus define pattern-nya dulu ya. Pattern-nya itu artinya misalnya secure by design gitu. Jadi udah ada template, kan yang isunya kan mengenai ini kan, secure-nya kan. Jadi memang harus sudah ada desain standar gitu ya. Codingnya harus begini, text stack-nya begini, terus kemudian termasuk juga kita melakukan namanya PAA ya, Privacy Impact Assessment juga. Jadi kalau fiturnya begini boleh nggak gitu. Soalnya pernah juga dulu waktu itu kita pasang fitur download gitu ya. Fitur download untuk sertifikat dokter, ternyata gara-gara codingnya salah bisa download pihak yang lain. Padahal ini harusnya dihindari kan. Mungkin kirim by email dan sebagainya. Itu juga diidentifikasi di awal. Jadi memang penting kita siapkan standar dulu gitu ya. Sehingga begitu teman-teman coding udah tahu mana template yang berbahaya, mana coding yang berbahaya dan lain sebagainya. Nah, berikutnya kita juga punya si tim testing QA ya. QA ada di siklus yang 1 minggu kemarin, jadi mungkin develop 1 atau 2 hari, on the fly kita juga melakukan QA gitu. Jadi ada life siklusnya yang kita lakukan seperti itu. Ya, kurang lebih begitu ya. Terima kasih. Di Zoom ada pertanyaan, Pak. Oh, ada Zoom juga. Bu Besti. Bu Bu Betty. Betty. Silakan Bu Betty. Oke, selamat malam Pak Setiaji. Selamat Saya malam, Bu. Betty Purwandari, saya koordinator program studi MTI. Mohon maaf saya hadirnya online nih Pak, nggak hadir di tempat. Iya, Bu. Iya, kita pernah ketemu 2014 waktu itu Bapak ngisi Betul. sesi bersama British Council di Hotel Pullman ya Pak ya. Iya, Bu. Dan luar biasa kontribusi Bapak luar biasa ini untuk kesehatan dan juga untuk reformasi di bidang pengembangan sistem informasi di Republik ini. Dan karena ini mata kuliahnya MSSI ya Pak Setiaji ya,
manajemen strategis informasi, mungkin pertanyaannya yang jadi pelajaran buat kami semua adalah gimana mengatasi perubahan yang terjadi ya. Kan setiap kita buat sistem tuh kadang-kadang proof of concept-nya itu kecil gitu ya. Tapi tadi Bapak bilang bahwa harus menangani tiba-tiba pengguna yang beratus ribu sampai berjuta-juta. Nah, spinningnya itu gimana Pak? Apakah memang direncanakan dari awal, tapi kadang-kadang kita nggak bisa merencanakan dengan baik dari awal ya. Kita start small, start simple, terus tiba-tiba harus skalabilitasnya naik gitu. Dari segi perancangan strategisnya, untuk change manajemennya, mohon izin gimana ya Pak Setiaji ya? Ya, kasih Bu Betty. Tadi saya udah lihat juga sih di Zoom. Ternyata benar Bu Betty yang saya kenal. Oke. Iya, iya. Apa? Salam Bu. Ya, ini memang ada dua hal sih Bu. Kita juga pernah tuh ngalamin satu aplikasi kemarin namanya Pelataran Sehat. Dulu disiapkan memang tidak cukup untuk jutaan orang, hanya untuk internal. Nah, tiba-tiba diminta untuk menghandle jutaan dokter gitu ya, untuk melakukan learning by online gitu, termasuk mengeluarkan sertifikat gitu. Nah, yang terjadi adalah ada dua cara gitu. Pertama, sistemnya ditaruh di infrastruktur yang bisa lebih besar gitu ya, tapi isunya memang infrastrukturnya jadi boros karena tech-stack-nya nggak mendukung. Dan kemudian paralel kita rewrite ulang Bu, mau nggak mau. Karena teknologinya mau dipaksakan gitu ya, misalnya PHP dipaksakan sejauh apapun nggak bisa menghandle yang ini gitu. Apalagi database-nya nggak mampu. Jadi yang kita lakukan adalah paralel ini infrastrukturnya dinaikin gitu ya. Kemudian satu sisi kita merewrite ulang dengan menggunakan teknologi yang terbaru sehingga siap gitu. Itu cara yang bisa kita lakukan. Ininya tetap jalan, tapi kita menyiapkan untuk yang infrastruktur yang scalable gitu ya. Sehingga nanti efisien infrastrukturnya. Karena ada teknologi yang boros secara infrastruktur dan kemudian ada teknologi yang efisien secara infrastruktur. Kita kan nggak ingin kan nanti biayanya besar. Itu yang terjadi. Nah kemudian kalau dulu Peduli Lindungi masalahnya sebenarnya bukan aplikasinya, teknologinya sudah bagus gitu ya, sudah mengikuti teknologi yang modern, tetapi infrastrukturnya yang tidak mengikuti scalable gitu ya. Makanya waktu itu kami kebetulan dibantu dari Topet ya, CTO Topet bantuin kita untuk meningkatkan infrastruktur Peduli Lindungi pada saat itu sehingga bisa scalable dan sesuai dengan kebutuhannya pada saat itu gitu. Nah jadi ada dua skema Bu, kalau memang sudah awal disiapkan gitu ya, tapi ada masalah infrastruktur berarti infrastrukturnya tapi kalau misalnya memang di awal kita nggak nyiapin, ya mau nggak mau memang harus di rewrite ulang kodenya gitu ya, teknologinya. Begitu Bu. Berarti berarti memang harus ada tim bayangan ya, tim yang Ya, operasional sama tim yang rewrite gitu ya. betul. Karena kalau dipaksakan sebagaimanapun juga susah gitu. Ya, Ini suka mentok di teknologi. ya soalnya suka berantem biasanya tim aplikasi sama tim infra gitu ya. Ayo pastikan ya, tanya begitu kan. Ini infranya aman gitu ya, tapi aplikasinya berantakan gitu. Soalnya dulu saya juga pernah juga tuh melakukan debugging gitu ya, yang tadi yang saya sebut dengan kereta api gitu ya. Di aplikasinya aman, ternyata ya, coding di database-nya kurang bagus. Itu juga bisa juga terjadi. Ya nanti harus ada tuning juga gitu ya. Kalau memang bisa dituning ya dituning, tapi kalau nggak bisa ya udah rewrite ulang karena memang teknologinya nggak mumpuni gitu Bu. Kasih. Ya, terima kasih banyak Pak Haji. Sama. Ya. Ya. Oh ya. Satu, saya tertarik untuk arsitektur keamanan informasinya karena tadi kami lagi diskusi juga kan karena kesehatan tuh data pribadi yang sangat spesifik gitu ya di undang-undang PDP gitu. Apakah arsitektur keamanan informasinya itu di level teknologi aja, mempengaruhi teknologi aja, atau dari
segi aplikasi atau dari segi interaksi bisnisnya juga gitu. Itu tuh pertanyaan sembari mendukung kecepatan juga kan Bapak tadi eh, mendukung apa ya seluruh Indonesia itu wah hebat sekali itu Pak. Apalagi itu yang pertama ya Pak. Yang kedua tadi kami lagi diskusi juga Pak. Tadi Bapak bilang kan ada tim bayangan, terus juga ada teknologinya juga langsung ganti gitu ya. Saya tertarik soalnya kan ada umur ekonomis ya dari sebuah aplikasi gitu. Kalau kita udah investasi, terus tiba-tiba di scrap begitu aja, jadi sangkos. Sangkos tuh apa ya kerugian, apalagi di Kementerian Kesehatan pasti di audit, kena temuan audit pasti kayak gitu kan, karena jadi ibaratnya ada biaya kerugian untuk hapus aplikasi gitu sih. Itu gimana jelasinnya ke auditor Pak? Makasih Pak. Ya, jangan auditor nih. Enggak Pak, cuma babak belur di auditnya Pak. Pengalaman pribadi nih ya. Iya, iya. Sebenarnya ada sesi security. Tapi yang security nanti saya jawab belakangan ya. Ada kebetulan terkait dengan security. Tapi masuk yang tadi, yang pertanyaan umur ekonomis dan sebagainya. Nah, kemarin di dalam Perpres 82 tadi, itu kita masukkan klausul terhadap, kan tujuan kita ini sebenarnya efisien kan, aplikasi tadi. Kalau kita tetap pelihara aplikasi tadi akan menimbulkan cost macam-macam, belum lagi masalah keamanan gitu ya. Jadi sarang gacor di situ malah. Nah, makanya kita masukkan di situ bahwa kita bisa melakukan penghapusan aset tadi. Sudah dipasang di regulasinya. Dan kemudian nanti dihitung oleh BPKP nilai asetnya untuk bisa di-replace dengan sistem yang ada. Atau kalau dia memang harus di-sunset, ya udah di-sunset, diganti dengan sistem yang ada saat ini. Makanya target kita ini di Ina Digital adalah kita akan punya satu portal layanan publik, satu aja. Sehingga teman-teman nggak perlu cari-cari ke mana-mana websitenya, tinggal masuk satu dengan digital ID dan nanti di dalamnya ada layanan kesehatan, layanan pendidikan, macam-macam ada di situ. Nah itu memang kita taruh untuk mengamankan regulasi. Kalau di pemerintahan harus dipasang tuh regulasi tadi. Walaupun sebenarnya kita bisa hitung dari cost impact benefitnya ya, benefit impact analisis juga. Kalau misalnya ini dipertahankan, seperti tadi, cost-nya infrastruktur akan meningkat terus tuh. Dan biaya infrastruktur akan lebih mahal kan dibandingkan rewrite-nya. Nah itu bisa juga disampaikan gitu, bisa dihitung kok cost benefit analisisnya terhadap aplikasi-aplikasi yang ada saat ini. Nah itu sebenarnya harus digambarkan di IE-nya. Udah punya belum IE-nya, enterprise arsitekturnya. Yang biasanya nggak punya tuh sampai level yang detailnya. Kalau sudah ada itu harusnya itu jadi dasar untuk kenapa ini dimatikan dan lain sebagainya ya. Nah panduannya ada di IE-nya harusnya, strateginya ada di situ. Ya, bisa. Karena ya itu tadi, banyak tidak benefitnya negatif impact-nya lah. Gitu. Oke, lanjut lagi ya. Nah, teman-teman yang ingin akses data kesehatan silakan masuk ke satu site Kemkes.go.id/data. Ya. Di dalamnya ada yang sifatnya publik, ada yang private, bahkan kalau mau gunakan untuk analisis ada marketplace datanya juga. Ya. Dan saat ini kurang lebih sudah 150 juta record kunjungan ya dari puluhan juta pasien, obat-obatan ada 1 juta resep, terus kemudian image ada kurang lebih 50.000 image sudah masuk ke sini. Nah ini masih terus bertambah. Belum lagi genomik ya. Dan kemarin kami melakukan riset penggunaan antibiotik. Ini pernah dengar ya, ternyata banyak dokter-dokter yang meresepkan antibiotik sembarangan gitu. Sehingga banyak yang resisten. Kalau resisten obat-obatnya jadi lebih mahal pastinya. Dan nggak ampuh lagi obatnya. Termasuk ini bisa dikliknya ya. Oh bisa, ya. Salam sehat Bapak Ibu Rizka Kamila. Jadi kami pakai Terima AI kasih juga sudah datang ke Posyandu Binangkit 6 untuk pada kunjungan menerangkan 2 ke ibu-ibu. Agustus. Biasanya ibu-ibu Berikut baca hasil tulisan di sebelah sini pengukuran dari pusing masih ya. Rapasda. Kecuali Umur di 1 situ tahun 11 ada bulan, 100.000 berat rupiahnya di badan situ. 10,9 kg,
Makanya dan kita panjang ganti badan dengan video. 85,0 cm. Jadi dari Berikut teks ini to adalah speed. beberapa grafik pertumbuhan dari Rafflesia. Dan ini dikirim by WA. Ini adalah grafik berat badan menurut umur. Dan ini adalah grafik panjang badan menurut umur. Ya, Ini benar adalah bapak-bapaknya grafik pengen berat dikirimin, badan betul. menurut panjang badan. Jangan-jangan Anda ya yang minta. Selamat Bapak WA Ibu. ibunya yang dicatat. Berdasarkan hasil penimbangan dan pengukuran tersebut, Rafflesia tumbuh dengan baik sesuai umurnya. Untuk itu, pertahankan dan jaga selalu kesehatan anak. Termasuk rekomendasinya harus ngapain. Karena Lanjutkan kan menyusui PR kita nih dan stunting, Mbak. berikan Dari makanan stunting. bergizi seimbang kaya protein 3-4 kali sehari, ditambah 1-2 Makanya salah satu kali programnya kan makanan kasih makan selingan. gizi tadi. Untuk informasi lebih lengkap, Bapak Ibu dapat membaca buku kesehatan ibu dan anak. Apabila ada Ya. pertanyaan, jangan ragu berkonsultasi dengan kader atau tenaga kesehatan terdekat. Bulan depan, bawa kembali Rafflesia ke Posyandu untuk terus dipantau pertumbuhannya secara rutin. Dan cek apakah perkembangan anak sudah sesuai dengan umurnya. Jika anak sakit, segera bawa ke puskesmas terdekat. Sampai bertemu pada hasil pengukuran selanjutnya. Ini sederhana tapi lumayan impactful juga. Tapi jangan tanyakan nomor teleponnya. Ya. Kemudian berikutnya terkait dengan diabetes. Jadi di Indonesia itu ada 90 juta suspek diabetes. 9 juta warga negara Indonesia. Nah PR-nya kan memastikan dia diabetesnya berapa gitu ya. Itu butuh biaya mahal. Kalau dari Menteri Keuangan pasti nggak mau tuh ngasihin dana 90 juta di screening ya. Makanya kita bikin AI, bukan AI sih, modeling ya, big data analysis, untuk memastikan siapa yang tepat untuk di screening. Kurang lebih 30%-nya. Lumayan Pak penghematannya 30%. Jadi hanya 30% aja yang dikeluarkan untuk men-screening diabetes. Dan ini masuk juga ke international riset, nanti mudah-mudahan bulan depan di Thailand kita maparin ini ya, modelingnya. Termasuk hipertensi. Hipertensi kan silent killer. Itu juga kita akan masukkan di satu set, jadi di screening, kemudian nanti nyata risiko tinggi hipertensi. Termasuk Gen AI juga sudah kita siapkan untuk ngobrol dengan rekan medis kita gitu ya, sebelum nanti ke dokter,